Berjumpa lagi dengan Ibu Waskita. Kali ini kita akan belajar tentang harmoni dalam ekosistem. Tujuan pembelajaran pada hari ini nantinya Ibu ingin kalian dapat memahami pengertian dari ekosistem, jenis-jenis ekosistem, dan rantai makanan. Ekosistem adalah hubungan timbal balik antar makhluk hidup dan lingkungannya. Dari penjelasan tersebut, Ibu ingin memberikan contoh sederhana nih untuk kalian semua. Ibu yakin di sekitar rumah kalian, pasti kalian sering melihat sungai, danau, dan sawah. Di mana dari ketiga tempat tersebut, pasti terdapat banyak sekali hubungan timbal balik antar makhluk hidup yang terjadi. Dan hal tersebut tidak lepas dari komponen utama dari ekosistem. Apa saja sih komponen utama dari ekosistem? Yuk kita pelajari lebih lanjut. Komponen utama dari ekosistem terdiri dari komponen biotik dan komponen abiotik. Komponen biotik merupakan komponen yang terdiri atas makhluk hidup, misalnya hewan, tumbuhan, dan manusia. Komponen abiotik adalah komponen yang terdiri atas benda-benda tak hidup, misalnya air, cahaya matahari, udara, batu, pasir, dan tanah. Dari penjelasan tersebut, sudah pasti dapat disimpulkan bahwa ekosistem dapat terjadi dengan adanya komponen utama dari ekosistem. Selain itu, menurut proses terbentuknya, ekosistem terbagi menjadi dua, yaitu ekosistem alami dan ekosistem buatan. Ekosistem alami terbentuk tanpa campur tangan manusia, dan ekosistem buatan terbentuk karena campur tangan manusia. Apa saja sih contohnya? Ekosistem alami contohnya yaitu danau, laut, dan sungai. Sedangkan ekosistem buatan yaitu contohnya adalah akuarium dan sawah. Karena dalam ekosistem terjadi banyak sekali hubungan timbal balik, maka setiap makhluk hidup akan berusaha untuk mempertahankan hidupnya. Dalam mempertahankan hidup, semua makhluk hidup membutuhkan energi untuk tetap bertahan hidup. Contohnya, kita sebagai manusia membutuhkan makanan untuk mendapatkan energi agar dapat beraktivitas dengan baik. Lalu, bagaimana hewan dan tumbuhan dapat bertahan hidup? Ya, betul sekali. Dari proses makan dan dimakan. Maka, makhluk hidup akan mendapatkan energi untuk dapat bertahan hidup. Proses tersebut disebut juga sebagai rantai makanan. Lalu, apa sajakah komponen dalam rantai makanan? Komponen dalam rantai makanan terdiri dari yang pertama yaitu produsen, yang kedua konsumen, dan yang ketiga adalah pengurai. Berikut merupakan contoh dari rantai makanan di ladang jagung. Jagung berperan sebagai produsen dan tikus berperan sebagai konsumen pertama. Sedangkan ular berperan sebagai konsumen kedua dan elang berperan sebagai konsumen ketiga. Dan jamur bertugas sebagai atau berperan sebagai pengurai. Dari slide tersebut, kita dapat menyimpulkan bahwasannya jagung berperan sebagai produsen karena jagung dapat menghasilkan makanannya sendiri. Sedangkan tikus merupakan konsumen tingkat pertama karena tikus memakan langsung produsen, yaitu penghasil makanan. Sedangkan ular berperan sebagai konsumen dua karena dia memakan konsumen pertama. Sedangkan elang berperan sebagai konsumen ketiga karena dia memakan konsumen kedua. Sedangkan jamur bertugas sebagai atau berperan sebagai pengurai karena dialah yang nanti akan menguraikan apabila konsumen tingkat 3 akan mati dan diuraikan menjadi pupuk. Sekian pembelajaran kita kali ini. Semoga dapat bermanfaat untuk kalian semua dimanapun kalian berada. Selalu semangat ya dan terus belajar. Bu Guru akhiri, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.